application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesaksian, sebut saja demikian karena Pak Agus Raharjo ini menyebutnya kesaksian di acara talk show dengan Rosi. Oke. Nah, di acara talk show itu Agus Raharjo menyebutkan bahwa ia pernah dimarahi oleh Pak Jokowi yang katanya minta menyetop atau menghentikan kasus EKTP yang waktu itu menjerat Setia Novanto atau lebih sering disebut Setnov. Nah, kita tahu di kasus itu juga nama seperti Ganjar juga disebut. Katanya sebagai penerima, walaupun terakhir katanya tidak cukup bukti dan segala macam. Nah, menariknya di dalam kesaksian itu, ya yang tadi saya katakan, Agus Raharjo ini dipanggil sendirian ke istana dan di sana dia dimarahi untuk menyetop kasus EKTP itu. Oke? Nah, kita akan lihat apakah ini sebuah fitnah ataukah sebuah fakta? F or F, ya, sama-sama F ya, fitnah or fakta. Kita akan lihat. Nah, sebelum itu, kita lihat dulu satu ini ya. Saya pernah mendapatkan suatu meme gitu ya. Meme ini singkat tapi bagus menurut saya. Di sini katanya, jangan terlalu cepat mempercayai apa yang kamu dengar. Karena kebohongan selalu menyebar lebih cepat dari kebenaran. Oh, menarik ya. Oke, kalau kita lihat ya belakangan ini kok yang diserang bukannya Prabowo ya. Yang diserang bukannya Gibran ya. Walaupun tetap adalah serangan Prabowo ke Pak Prabowo dan ke Gibran. Tapi yang lebih masif justru ke keluarganya Pak Jokowi. Kemarin kan saya bahas fitnahan kepada Ibu Iriana yang dilakukan oleh politisi senior PDIP yaitu FX Rudy. Makanya di kolom komentar saya banyak yang bilang itu FX tuh jangan dipakai lah, malu-maluin gitu. Karena FX itu kan itu ya sebutan orang beragama gitu ya. Oke lah, Anda lihat sajalah di konten saya yang kemarin. Nah, di situ FX Rudy bilang Ibu Iriana tidak menghadiri atau tidak melayat ketika mertuanya sendiri, dalam hal ini ibunya Pak Jokowi meninggal. Padahal foto-fotonya jelas ada Ibu Iriana. Oke deh. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu satu video ya dari Ade Armando. Nih, videonya singkat tapi nyelekit. Bener banget lah. Yuk kita dengarkan videonya yang nyelekit. Kayaknya sih PDIP sudah all out perang terbuka pada Jokowi. Yang pegang komando adalah sang ketua umum sendiri. Dia menyamakan penguasa saat ini dengan Orde Baru. Dan Megawati menyerukan para relawan untuk tidak ragu melawan. Ganjar juga dengan bersemangat menyatakan akan menabrak siapapun yang menghalangi. Ini lantas dilanjutkan dengan pernyataan ketua tim kampanye Ganjar yang mengajak relawan melawan kezaliman masif. Beberapa hari yang lalu, mantan wali kota Solo yang juga tokoh PDIP, FX Hadi Rudiatmo bahkan menggambarkan Bu Iriana sebagai menantu yang tidak menghormati mertua. Bu Iriana, kata FX Rudi, tidak melayat ketika ibunda Jokowi itu meninggal dunia. Lucunya, baru saja saya dikirimi berita yang menunjukkan bahwa Bu Iriana ikut dalam proses pelepasan jenazah ibunda Jokowi di Solo. Yang menarik juga, PDIP mencabut gugatan terhadap Rocky Gerung. Beberapa waktu yang lalu kan PDIP marah karena Rocky menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol. Sekarang karena merasa sependapat dengan Rocky bahwa Jokowi memang bajingan tolol, PDIP sudah mencabut laporan soal Rocky ini.
PDIP nampaknya sudah tiba pada kesimpulan ketertinggalan suara Ganjar hanya bisa diatasi kalau mereka kini bertindak ofensif. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Nah, itu yang saya maksud video pendeknya Ade Armando tapi nyelekit. Di situ dia terangkan mengenai perang terbuka sepertinya sudah dimulai antara PDIP dengan Pak Jokowi yang dikomadani oleh ketua umumnya PDIP, yaitu Ibu Megawati. Kan sudah pernah kan ada videonya, Anda dengar lagi lah. Yang menyamakan pemerintahan sekarang seperti Orba gitu ya. Kemudian Ganjar pun bilang siapapun yang menghalangi kita tabrak. Para pendukung yang bilang ya kita lawan ini kezaliman masif. Nggak, kezaliman masif apa ya, nggak ngerti. Kemudian disebutkan juga ya, yang baru-baru ini mantan wali kota Solo ketika Pak Jokowi jadi gubernur DKI kan Pak FX Sudi yang menggantikan. Itu juga memfitnah Ibu Iriana yang tidak menghargai mertuanya ya kan. Tidak melayat dan segala macam, padahal ada video-videonya, foto-fotonya. Sudah saya bahas ya. Nah, jadi ya gitu deh. Nah, sekarang muncul lagi nih. Nah, yang ini bisa kita bilang fitnah, bisa kita bilang fakta. Nah, ini yang agak-agak sulit. Saya nggak mau bilang dulu ini fitnah apa ini fakta. Ini harus dibuktikan ya, dan ini akan seru ya. Oke. Apa itu yang baru-baru ini, yaitu mantan ketua KPK Pak Agus Raharjo bilang dia pernah dipanggil ke Istana Presiden sendirian. Kemudian dia dibentak ya, disuruh berhenti mengusut kasus korupsi EKTP. Di sini ada cuitan dari Mazini ya. Nah, di situ kan kesaksiannya Pak Agus Raharjo, dia bilang dia dipanggil sendirian. Nah, ini agak sulit ya untuk membuktikan. Karena dia cuma dipanggil sendiri, tidak bersama anggota komisioner lainnya. Di situ katanya kalau saya nggak salah dengar ada Pak Pratikno. Nah, nanti kalau Pak Pratikno yang sekarang lagi ada di Dubai bersama Pak Jokowi, kalau ditanya bilang enggak tuh nggak ada, nanti orang nggak pasti akan bilang lah enggak lah, pasti itu sekongkol sama Pak Jokowi. Nah, ntar kita lihat ya keterangan dari pihak istana ya. Ntar, makanya jangan di skip video saya ini. Ya, di sini katanya Pak Jokowi minta menyetop kasus EKTP yang menyeret Setia Novanto, yang mana sebenarnya di dalam juga ada disebut-sebut nama Ganjar Pranowo yang ikut menerima, walaupun yang tadi sudah saya katakan tidak cukup bukti bla 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 bla. Kasus itu merugikan negara 2,3 triliun rupiah, ya. Oke, ini baru 1-2 hari yang lalu. Kemudian Syahril Tansil bertanya, kenapa baru diutarakan sekarang? Kenapa nggak waktu itu? Kan waktu itu kan KPK itu tidak dibawa kendali presiden. Kalau sekarang KPK dibawa kendali presiden, itu pun ada sejarahnya nanti. Karena di acara talkshow itu seakan-akan Agus Raharjo itu mengindikasikan setelah itu KPK itu dirubah menjadi di bawah kekuasaan presiden. Tetapi itu bukan inisiatif presiden, inisiatif DPR. Nanti kita lihat lagi. Nah, Syahril Tansil mempertanyakan, iya kenapa baru diutarakan sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Apakah karena mau maju caleg DPD Jatim? Nanti kita lihat ya. Pak Agus Raharjo maju sebagai caleg DPD Jatim. Jadi dicurigai jangan-jangan ini kampanye menggunakan case ini karena kan dia mau maju sebagai anggota DPD yang katanya mau memberantas korupsi di daerah. Oke lah, kita nggak tahu ya. Harusnya saat punya kewenangan sebagai ketua KPK, beliau buka ke publik. Lagi pula tuduhan di hadapan talkshow jatuhnya hanya jadi gibah dan kerja kampanye elektoral. Karena dia kan mau mencalonkan diri sebagai caleg DPD Jatim. Nggak punya kekuatan hukum. Ini sama aja dengan kampanye hoax kalau menuduh tapi nggak ada bukti. Itu kata Syahril Tansil. Nah, kita lihat ini ya, faktanya memang benar. Nih, di awal tahun ini ada berita bekas atau ex-ketua KPK Agus Raharjo maju jadi bakal calon DPD dari Jatim. Jadi, bisa saja menurut Syahril Tansil, nah ini kesempatan dibicarakan sebagai alat kampanye juga. Ya nggak tahu ya, nah kita lihat aja perkembangannya nanti. Nah, Rudy Valinka mencuit di Twitter, dia ini mengutip berita yang sudah lama. Di sini KPK berkata,
Terima kasih Pak Jokowi atas pernyataan tegas menangkap Setnov. 6 tahun kemudian, ex-ketua KPK-nya yaitu Agus Raharjo berusaha balas dendam kepada Jokowi karena syaratnya untuk jadi komisaris utama Bank BUMN nggak dipenuhi. Saya nggak tahu ya, rasanya Rudy Valinka punya data seakan-akan Pak Agus Raharjo yang mau jadi komisaris utama Bank BUMN apa gitu ya, nggak dipenuhi, maka di sini disebut berusaha balas dendam. Wah. Kemudian buzzer RP versi KPK Taliban. Sekarang satu tim sama dia. Oh ya. Nah, kita lihat nih beritanya detik.com apa. Nah, detik.com ya di tahun 2017, berapa tahun yang lalu tuh? 6 tahun yang lalu ya. KPK pernah berterima kasih kepada Pak Jokowi soal Novanto ya. Jadi KPK bilang terima kasih. Sekarang Pak Agus Raharjo bilang dia dibilang disuruh stop. Nah, siapa yang benar, siapa yang bohong? Nah, kita lihat nih beritanya. Di detik ini bilangnya, Setia Novanto, ya sebelum menghilang, kan pernah sempat menghilang. Sudah beberapa kali pernah meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo. Perlindungan itu disampaikan melalui pengacaranya, yaitu Frederick Yunadi, yang terakhir juga jadi tersangka. Kemudian, tapi Jokowi dengan tegas menyatakan Novanto harus membaca betul-betul aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu mendapat apresiasi dari KPK. Jadi pada waktu itu Pak Jokowi bilang Novanto itu harus ngerti hukum. Ya, oleh karena itu KPK bilang kita ucapkan terima kasih karena statementnya cukup tegas. Ya, memang aturan harus dibaca lebih lengkap dan lebih hati-hati supaya pengambilan kesimpulan yang cepat, bla bla bla, ini ditujukan ke Setia Novanto ya. Dan apalagi di sini ada ditekankan alasan untuk tidak hadir. Waktu itu kan Setia Novanto kan sempat tidak hadir dalam pemanggilan. Perlu ada persetujuan tertulis dari Presiden. Presiden abaikan. Akhirnya KPK tetap bisa memeriksa Setia Novanto tanpa harus dapat izin dari Presiden. Ya, nggak ada sebabnya alasan itu. Nah, itu yang diungkapkan oleh Kepala Biro Humas KPK saat itu, Febri Diansah. Ya, jadi oleh karena itu KPK mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang mendukung pemberantasan korupsi. Kenapa 6 tahun kemudian sekarang ex-ketua KPK-nya bilang Pak Jokowi suruh stop? Kan beda ya. Oke. Oleh karena itu, tim KPK kan pernah mendatangi kediaman Novanto membawa surat perintah penangkapan. Sayang Novanto tidak berada di tempat. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa lihatlah berita-berita 6 tahun yang lalu. Di situ intinya Pak Jokowi bilang dia tidak melindungi Setia Novanto. Oke. Nah, jadi sekali lagi di sini yang menariknya adalah ya 6 tahun yang lalu KPK sendiri sudah menyatakan terima kasihnya kepada Presiden yang mendukung penangkapan Setia Novanto. Kenapa sekarang baru muncul gitu bekas ketuanya dan mengaku cuma dipanggil sendiri? Ini kan susah untuk membuktikannya, ya kan? Walaupun sekarang dibuat framing seakan-akan ramai-ramai tokoh budayawan, kita lebih percaya Agus Raharjo. Ya kan susah gimana ngebuktiinnya. Saya saja sampai sekarang belum berani bilang ini fitnah atau fakta. Ini harus dibuktikan dulu, nggak bisa bilang, iya itu begitu tuh. Oke deh, kemudian Kompas TV. Kompas TV di sini membuat sebuah berita ya, bantahan dari pihak istana. Nah, pihak istana bilang pertemuan itu tidak ada dan itu tidak ada di agenda pertemuan yang yang diatur oleh pihak istana. Ya mungkin orang-orang di luar bilang itu kan alasan, sebenarnya ada tapi dibilang nggak ada. Ya oke lah, itu urusan lu nanti ya kalau yang nggak percaya. Kemudian indikasi dari talkshow itu seakan-akan gara-gara kasus itu kemudian undang-undang KPK dirubah sehingga KPK menjadi di bawah Presiden. Nah, di sini pihak istana bilang itu bukan inisiatif Pak Jokowi, itu usulan dari DPR. Jadi jangan disalahin presidennya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ini kasus lucu deh ya, bukan kasus sih ya. Talkshow-nya ini menjadi sesuatu yang viral pastinya, dan ini menjadi amunisi untuk menyerang Pak Jokowi.
yang diketahui lebih pro ke Prabowo Gibran. Makanya saya aneh, kenapa yang harus diserang selalu Pak Jokowi dan keluarganya? Kenapa nggak nyerang Prabowo Gibran aja, yang santai gitu ya, gemoy katanya ya. Oke, di sini ada komentar di sebuah berita yang detik.com yang tentu saja membahas kesaksian dari Agus Raharjo. Nah, ini saya cuma bacakan ya, Anda interpretasikan sendiri. Si Agus ngomong gitu nggak heran. Karena dia kan konconya nah ini saya cuma mengira-ngiranya, ini kan pakai tulisan ini ya, kode-kode. Tebakan saya sih konconya Wan Anies. Ya, saya cuma baca loh ya. Saat masih menjadi ketua KPK aja, dia paling getol belain si Wan. Pengadaan lem Aibon 82 miliar dan beli pulpen 124 miliar. KUA PPAS Jakarta dari sisi Wan aja dikatain cuma salah input. Agus belain mati-matian itu. Ketua KPK apaan tuh? Nah, ini kata anak soleh ya. Saya nggak mau berkomentar mengenai komentarnya anak soleh ini gitu ya. Tapi inilah yang menjadi perbincangan di kalangan netizen. Oke, jadi itu saja. Jadi kalau Anda tanya saya, Pak ini fitnah atau fakta? Kita tunggu Pak Jokowi pulang dari Dubai. Tapi dari pihak istana bilang pertemuan itu tidak ada di dalam agenda yang diatur oleh pihak istana. Dan saksinya dari pihak pimpinan KPK kan nggak ada. Pak Agus bilang cuma dia sendiri. Nah, ini kan susah untuk membuktikannya. Katanya ada Pak Pratikno. Nah, Pak Pratikno lagi ikut Pak Jokowi. Yang tadi saya bilang, kalau Pak Pratikno ditanya, terus Pak Pratikno bilang, nggak ada tuh. Nanti orang bilang lagi, nah ini pasti ngebelain Pak Jokowi. Nah, ini kan agak susah ya. Jadi kita tunggu saja, karena ini akan jadi panjang menurut saya ya. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.